Sebanyak 231 ribu wanita di Indonesia putus kuliah setiap tahunnya. Banyak dari mereka tidak mampu melanjutkan bangku perkuliahan akibat terkendala masalah finansial serta pernikahan dini. Hari ini kita akan bertanya pada sebagian masyarakat Indonesia mengenai perspektif dan kesadaran mereka akan kondisi pendidikan bagi wanita di Indonesia. Pendidikan itu adalah sebuah hal yang sangat penting ya. Pendidikan itu penting banget. Oh, sangat penting ya. Terutama buat kita para generasi muda. Supaya kita tuh bisa melangsungkan kehidupan yang layak gitu. Perempuan yang diremehkan sama lelaki karena kurang pendidikannya, kurang finansialnya. Itu tuh harus memiliki kepandaian supaya kita itu nggak kalah. Karena kalau misalnya nggak ada pendidikan, kurang bisa cari kerjaan atau apa gitu nantinya. Kalau misalnya kita nggak ada edukasi, terus kita yang akan melanjutkan, kita cuma bisa rely sama orang yang lebih tua, buat apa nanti? Memang harus dikembangkan karena itu menentukan nasib kita itu ke depannya itu seperti apa sih sebetulnya. Di sini juga masih banyak stereotip gitu ya. Kalau Mana minat orang tersebutnya mau mencari atau enggak, gantung sama seseorang ya. Pernikahan dini bisa dihindarin kalau misalnya orang tua mereka support sama terbuka about education. Lebih cepat menikah karena biaya yang tidak ada. cewek, tinggal cari suami kaya gitu ya. Mungkin masih ada prinsip kayak gitu. Padahal we live in a modern world. Harus ada edukasi lagi sih untuk ke daerah-daerah mengenai pentingnya pendidikan itu sih. Itu emang susah sih, cuma kita harus berjuang. Karena itu apa yang kita inginin tuh harus kita capai. Walaupun kita tuh perempuan, kita nggak boleh dibabuin sama laki-laki tuh nggak boleh. Perempuan itu yang mendidik anak-anaknya kelak. Jadi penting banget untuk berpendidikan gitu. Tentu saja ya. Layak, kita semua kan sama. Jadi kita harus punya pendidikan yang sama juga gitu. Apa RA Kartini memperjuangkan hak wanita kalau kita nggak mempersamakan gender. Kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Kita tuh harus kesetaraan gender. Ini tuh udah zaman udah canggih. Sama-sama all a part of society gitu. Iya. Setuju. Ya aja setuju. Masih ada. Tentu aja. Banyak banget. Oh, masih di daerah. Kayaknya masih banyak sih ya. Orang anggap kalau misalnya perempuan nggak cepat nikah berarti nggak laku. Padahal kan nggak kayak gitu juga. Kita nikah juga perlu financially stabil gitu. Kita harus juga bisa mandiri, bisa punya kerjaan sendiri. Kalau misalnya kita bandingin sama negara luar ya, standar umur nikah di Indonesia tuh lebih muda jauh. Pemikirannya seperti itu ya, bisa masih pemikiran masih kolot sih ya. Memang harus kita ubah stigma itu sih sebenarnya itu sih. Terlepas dari kesadaran masyarakat Indonesia, perubahan perlu untuk dilakukan. Untuk itu, kami menginisiasi Fempati, sebuah program yang didedikasikan untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan, pengalaman, serta relasi demi kehidupan yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap perempuan punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah akses yang terbukti dapat meningkatkan status sosial, kondisi ekonomi, serta produktivitas diri, khususnya bagi negara berkembang. Dalam salah satu program Fempati, kami berusaha untuk menghadirkan beasiswa bagi perempuan Indonesia yang sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya. Dara adalah salah satu penerima beasiswa Fempati yang menjalani pendidikan S1 jurusan biologi di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah. Halo everyone, good morning. Kenalin, aku Dara, penerima beasiswa dari Vampire. So, hari ini aku akan membagikan keseharianku. And here we go. Pagi-pagi aku udah rapi dan sarapan dulu. Terus juga aku pamit sama mama dan siap-siap OTW ke kampus. Akhirnya aku udah sampai kampus. Ini dia fakultas aku. Langsung aja aku naik lift dulu ke lantai 5 untuk cari ruang kelas 5013. Selesai kelas, aku mengerjain tugas di perpustakaan kampus. Nah, ini dia perpusnya. Ini aku lagi cari-cari buku, dan ini tempat duduk aku. Aku ngerjain tugas dulu ya. Setelah itu, aku ketemu teman aku dari genre. Kita sharing mengenai perspektif gender di masyarakat. Menurutku, masyarakat perlu paham konsep kesetaraan gender. Mulai dari hal pendidikan, menentukan pilihan, dan berpendapat antara laki-laki dan perempuan. Mereka punya hak yang sama untuk didengar dan tidak dibeda-bedakan. Tiba-tiba terlintas di pikiranku dengan adanya beasiswa ini, aku sangat terbantu sekali dalam melanjutkan pendidikanku. Kami telah menginisiasi pergerakan ini selama 1 tahun.
Dengan bantuanmu, ada lebih banyak perempuan yang mendapatkan akses pendidikan untuk mengubah hidup mereka. Kedepannya, kami berharap kita dapat terus bersama-sama mendukung pendidikan bagi perempuan Indonesia melalui upaya kolektif ini.